Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Di dalam agama Islam itu tidak boleh saling merugikan, yang boleh saling menguntungkan. Karena manusia makhluk sosial, dia perlu dan membutuhkan ya yang lain. Saksikanlah kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah ikhwan wal akhwatillah rahimani wa rahmakumullah, para pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja, semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita, hidayah, hingga kita selalu istiqomah berjalan di atas jalan Allah Rabbul Alamin, hingga kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan pada kesempatan ini melanjutkan tema yang lalu, yaitu poin ke-102 dari Al-Muharramat, di mana seorang wanita minta agar madunya dicerai oleh suaminya. Ini larangan ya, larangan. Namun melihat momentum sekarang ini bulan Rajab, dan insya Allah masuk secara menyeluruh dalam pembahasan, yaitu agar kita memperhatikan diri kita tidak terjerumus kepada larangan-larangan, terutama di bulan Rajab, ya, terutama di bulan Rajab, ya. Kita tahu bulan, ya, bulan Islam, ya, tahun Hijriyah, bulan Qamariyah, ada 12 bulan. 12 bulan. Kenapa dikatakan 12 bulan dan ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran? Karena orang-orang musyrik itu merubah-rubah, ya, menggeser-geser. Bulan Muharram digeser, bulan Haji digeser, sehingga ada jadi 13. Ya, kemudian Allah tegaskan di dalam surat At-Taubah ayat 36, Allah berfirman, "Inna iddatash syuhur indallah itsna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard." Ya. Minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Ya, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah, ya, ada 12 bulan dalam kitabullah. Ya, pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Itu. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah agama yang lurus. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Ya, oleh karena itu kalian jangan berbuat kedzaliman, ya, kepada diri kalian di bulan haram tersebut. Ya. Para ulama menjelaskan bahwa dosa-dosa itu dilipat gandakan karena 3 perkara. Pertama, karena apa? Karena tempat. Yang kedua, karena pelaku. Yang ketiga,
karena waktu zaman. Ya. Masalah tempat disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 25. Ya. Ya, di bagian akhir Allah berfirman, "Wa may yurid fihi bi ilhadin bidzulmin nudzikhu min adzabin alim." Barang siapa yang menghendaki di dalam tanah haram, ya. Ayatnya panjang, "Innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillah wal masjidil haram alladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'an al-'aqifu fihi wal bad wa ma yurid fihi bi ilhadin bidzulmin nudzikhu min adzabin alim." Ya. Sesungguhnya orang-orang kafir dan orang-orang yang menghalangi dari jalan Allah dan menghalangi dari Masjidil Haram yang dijadikan, ya, yang kami jadikan bagi manusia sawa'an al-aqifu fi wal bad, boleh, ya, sama, baik bagi orang yang akif, ya, mukim, atau yang dari padang, dari mana saja, al-bad, ya, orang badui. Ya, kemudian apa? Barang siapa yang menginginkan, ya, perbuatan dolim di dalamnya, kami berikan kepadanya siksa yang pedih. Nah, di sini, ya, di tanah haram itu dilipat gandakan. Ini sebab pertama karena tempat. Nah itu, ya, karena tempat. Yang kedua, karena apa? Karena pelaku. Ya, karena pelaku. Dalam surat Al-Ahzab ayat 30, Allah berfirman, "Ya nisa an-nabi, man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinah yudha'af lahal 'adzabu di'fain wa kana dzalika 'ala Allahi yasira." Wahai para istri Nabi, barang siapa dari kalian melakukan perbuatan keji yang nyata, dilipat gandakan adabnya 2 kali. Ya, yang demikian bagi Allah mudah. Ya. Termasuk dalam surat Al-Ahzab. Di sini siapa yang melakukan perbuatan dolim, fahisyah? Istri Nabi, pelaku. Karena punya kedudukan. Ya, karena pelaku punya kedudukan. Istri Nabi punya kemuliaan. Ya. Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab 66 sampai 68. Ini para sadat, para pemuka. Perhatikan di sini, orang yang punya kedudukan, orang yang memiliki ilmu, ya. Allah Ta'ala berfirman, "Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula." Pada hari wajah mereka dibolak-balik di dalam api neraka. Ya, lalu mereka mengatakan, "Ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula." Celaka kami. Ya, seandainya dulu kami taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasul. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Lalu mereka mengatakan, nih, para pengikutnya, "Wahai Rabb kami, ya, sesungguhnya dulu kami mentaati para pemuka kami, para pembesar kami, dan mereka telah menyesatkan kami dari jalan Allah." Maka apa doa mereka? "Rabbana atihim di'fain minal azab wal'anhum la'nan kabira." Ya Allah, timpakan kepada mereka yang dulu telah menyesatkan kami apa? Adab di'fain, ya, 2 kali lipat, ya. Dan berikan laknat kepada mereka dengan laknat yang besar. Nah ini, ya, laknat yang besar. Ini pelaku. Kenapa? Karena mereka memiliki kedudukan, memiliki posisi, pengaruh, ya, ilmu dan lain sebagainya. Kalau di tempat, ya. Yang ketiga adalah waktu, yaitu pada surat yang awal tadi kita dengar bersama, At-Taubah ayat 36. "Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard, ya, minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum."
Sesungguhnya bilangan bulan itu ya di sisi Allah ada 12 bulan dalam Al-Qur'an, dalam kitabullah ya. 4 diantaranya bulan haram. Itulah agama yang lurus. Ya. Apa jadi syahid? Fala tatlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim ya di dalam bulan-bulan tersebut ya. Para jemaah rahmati Allah, Qatadah mengatakan ya bahwa berbuat zalim di bulan-bulan yang lain juga dilarang ya, juga dilarang. Akan tapi berbuat kedzaliman di bulan haram ya, maka itu lebih besar ya. Apanya? Dosanya ya. Dosanya para jemaah ya. Ini penting untuk menjadi perhatian kita. Nah, sekarang ini kita berada di bulan Rajab. Ya. Bulan 12 bulan itu apa saja? Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, ya, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya. Dan 4 bulan haram disebutkan oleh Nabi dalam hadis, yaitu Abi Bakrah Nufai' ibn Harith radhiyallahu ta'ala yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Az-zamanu qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ard. As-sanatu 12 syahran. Ya. Minha arba'atun hurum. Salasatun mutawaliyat. Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar. Alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Rawahu Al-Bukhari. Ya. Zaman waktu dia beredar atau berputar seperti bentuknya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun ada 12 bulan. 4 diantaranya bulan haram. 3 bulan berturut-turut. Apa itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Al-Muharram. Sementara Rajab menyendiri. Namanya Rajab Mudhar. Kenapa Rajab Mudhar? Karena ada Rajab Rabi'ah. Ya, dinisbatkan kepada Mudhar. Sementara Rajab Rabi'ah itu disebutkan antara Ramadan dan Syawal. Ya, sementara dalam hadis ditegaskan oleh Nabi antara Jumadil Akhirah dan Sya'ban. Nah, sekarang ini ya, itu Rajab Mudhar. Ya, hadis riwayat Bukhari. Yang menjadi perhatian kita, tadi sudah ulama menyebutkan ada 3 perkara ya yang membuat dosa dilipat gandakan. Karena tempat, karena pelaku, karena waktu. Paham di sini ya? Nah, kita yang ngerti ilmu lebih besar dosanya ketika kita melakukan dosa. Ya, terlepas Allah Ta'ala memberikan ampunan, dan itu harus kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa itu. Yang menjadi perhatian kita adalah ketika kita berada di dalam 3 perkara ini, yang harus hati-hati adalah jangan sampai kita melakukan perbuatan dolim, ya, di mana kedoliman itu merupakan kegelapan, ya. Adzulmu di sini apa? Wad'u syai' fi ghairi maudhi'ihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya. Syirik, dolim. Inna syirka la zulmun azim. Syirik merupakan kedoliman yang sangat besar. Nah, perhatikan di sini dalam bulan-bulan haram ini. Ulama menjelaskan disebut Al-Muharram. Kenapa? Karena di situ diharamkan untuk berperang. Disebut dengan bulan Safar ya, dari sifar mungkin ya, 0, kosong. Rumah-rumah itu kosong, ditinggalkan oleh penghuninya.
Untuk pergi apa? Ya pergi safar, ada juga pergi berperang. Ya, memang perang itu tabiatnya manusia dari zaman ke zaman. Gitu. Ya, safar. Ya. Kalau safar Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Rabi itu adalah yaitu orang-orang yang berdiam ya. Karena apa? Karena musim semi. Ya, Ar-Rabi. Mau tumbuh-tumbuhan pohon-pohon. Kemudian Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, Jumudul Ma, karena air beku. Ya, air-air sudah pada beku. Ya. Jumadil Ula, Jumadil Akhirah. Nah, sekarang Rajab, apa Rajab dari at-ta'zim, at-tarjib, wa ta'zim, yaitu pengagungan. Nah, ini diagungkan Rajab itu. Ya, diagungkan. Sejak zaman jahiliyah, kemudian masuk Islam juga diagungkan. Sehingga di situ karena diagungkan ya diharamkan untuk berbuat peperangan. Nah, orang-orang musyrik itu jahiliyah mereka ngerubah-ngerubah, menggeser-geser. Ya. Bahkan disebutkan ada jadi 13 bulan. Untuk apa? Tujuan mereka agar bisa berperang semaunya. Sehingga bulan haram sudah bergeser menjadi bukan haram lagi. Ya, akhirnya Allah Ta'ala tegaskan dalam surat At-Taubah 36, Inna iddatash syuhur indallah ithna asyara syahran fi kitabillah minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Ini jadi perhatian kita. Sesungguhnya bilangan bulan ya di sisi Allah ada 12 bulan dalam kitabullah. 4 diantaranya bulan haram. Itulah agama yang lurus, jangan berbuat dolim di dalamnya. Nah, pada saat sekarang ini momentumnya pas apa? Pas liburan. Kemudian liburannya tengah semester, termasuk liburan panjang, ya dengan istilah apa itu? Sudah taruh ya kan itu ya. Apa yang harus menjadi perhatian? Biasanya ketika kumpul liburan ini kan kumpul sama keluarga. Jangan sampai kita terlena, ya. Terlenanya di apa? Terlenanya jangan sampai apa? Kemudian tidak sadar, ya, melakukan perbuatan dolim, yaitu perbuatan dosa. Ini harus menjadi perhatian kita kepada yang hadir, kepada pemirsa Roja TV yang kebetulan bersama kita dalam kesempatan acara ini, juga pendengar Radio Roja kaum muslimin dimanapun Anda berada, momentum liburan bersama keluarga ini, boleh tidak berlibur untuk bersama keluarga? Tentu saja boleh. Tapi ingat, jangan dalam rangka hal-hal yang masuk dalam kategori kedoliman. Ya. Ini. Kalau kita berbicara kedoliman, az-zulmu lawannya al-adlu. Apa itu? Wadu'u syai' fi ghairi maudi'ihi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu zulmun. Ya. Bukan pada tempatnya. Berarti kita harus adil. Kedoliman untuk Allah adalah apa? Kesyirikan. Makanya dolim ada 3. Dolim kepada Allah, dolim pada dirinya, dolim pada orang lain. Nah, itu semua masuk ke dalam ayat ini. Ya, meskipun dikit muqayyad fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan berbuat dolim pada dirimu. Nah, namun di sini secara mutlak. Ya. Dalam pengertian dolim kepada Allah. Berbuat syirik. Baik syirik besar maupun syirik kecil. Oleh karena itu, mari memperbanyak baca doa. Sebagaimana yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar, ya Abu Bakrin, ya, la syirku fikum akhfa min dabibin namal. Walladhi nafsi biyadih, la syirku akhfa min dabibin namal. Ala adullukum ala syai'in. Idza fa'altahu dhahaba anka qaliluhu wa kathiruhu. Qul Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam
wa astaghfiruka lima la a'lam. Rawahul Bazzar, Abu Ya'la, dari ya sahabat Maqil bin Yasar radhiyallahu taala anhu. Wahai Abu Bakar, sungguh kesyirikan bagi kalian lebih ringan dibandingkan dengan langkah semut. Demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, bahwa kesyirikan lebih ringan dibandingkan dengan langkah semut. Maukah aku tunjukkan kepadamu sesuatu jika kamu mau melakukannya akan sirna, sedikit atau banyaknya kesyirikan itu. Baca, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya dari kesyirikan yang aku tahu, dan aku mohon ampun kepadamu dari kesyirikan yang aku tidak tahu. Nah, ini tolong ya, supaya kita di dalam bulan Rajab bisa terhindar. Baik syirik besar, termasuk syirik kecil yang paling ditakuti Nabi. Inna akhwafa ma akhafa alaikum asyirkul asghar. Ya, ar-riya. Wa fi riwayah faqalu ya Rasulullah wa masyirkul asghar faqala ar-riya. Ya. Wa yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala yaumal qiyamah idza jazzan nas bi'amalihim idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya fanduru hal tajiduna indahum jaza. Yang paling aku takutkan pada kalian adalah syirik kecil, yaitu apa? Riya. Itu. Riya. Dan Allah Ta'ala berfirman dari kiamat ketika sudah membalas semua amal manusia. Apa kata Allah? Silakan kalian pergi dulu kepada manusia di dunia yang kalian riya. Coba perhatikan apakah kalian mendapatkan apa? Mendapat apa? Balasan dari lain. Coba perhatikan di sini ya. Oleh karena itu mari kita perhatikan di sini dengan benar-benar para jamaah sekalian. Supaya apa? Yaitu itu tidak rugi. Qul hal nabiyukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'ihum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, maukah kami beritahukan kepada kalian siapa orang-orang yang paling rugi amalnya? Mereka lah orang yang tersesat dalam kehidupan dunia, tapi merasa apa? Merasa sudah melakukan yang terbaik. Nah, ini harus menjadi perhatian kita, terutama di bulan Rajab, menghindari kedoliman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menghindari kedoliman pada dirinya. Dan sifat dolim pada diri sendiri itu pada hakikatnya merupakan sifat ahli surga. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Imran, ya, walladzina fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah ya wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ya, dalam firman Allah surat Al-Imran 135, di mana ayat sebelumnya itulah adalah merupakan sifat orang ahli surga ya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Segera kalian menuju ampunan Allah Ta'ala seluas langit dan bumi, dan surga Allah seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang bertakwa. Siapa nah mereka? Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun sempit, bisa menahan amarah, memberikan maaf pada manusia, dan Allah cinta kepada orang yang berbuat baik. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw tamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ya. Dan orang-orang ketika berbuat keji atau zalim kepada diri mereka langsung ingat Allah dan berusaha untuk minta ampun kepada Allah, dan Allah mengampuni dosa semuanya dan tidak terus-menerus dalam perbuatan dosa yang mereka lakukan. Nah, ini ya. Jadi memang
manusia itu tidak mungkin lepas dari dolim, dari dosa. Kullu bani Adam khata wa khairu al-khata'in at-tawwabun. Ya, setiap manusia pasti salah. Yang paling baik yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perhatikan di sini ya, yang mau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu. Bahkan disebutkan dalam hadis kalau kalian tidak berdosa, laula tutnibuna, ya. Kalau kalian tidak berbuat dosa, bahkan yang lebih aku takuti adalah yang lebih parah dari itu, yaitu apa? Al-ujbu, yaitu rasa kagum, ya. Ya. Laulam takunu tutnibun, la khiftu alaikum ma huwa akbar min dalik. Al-ujbu. Ya. Rawahu akhrajul al-Bazzar dari Anas bin Malik. Kalau kalian tidak berbuat dosa, maka la khiftu alaikum ma huwa akbar min dalik. Aku lebih takut, lebih besar pada itu. Al-ujbu, kagum. Jadi kalau orang tuh banyak ibadah, nggak pernah merasa nggak pernah dosa, sebenarnya orang yang tidak pernah merasa berbuat dosa itu dosa tuh. Orang merasa baik itu dosa, karena dilarang merasa baik. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqo. Jangan sok suci. Jangan kalian membersihkan dirimu sendiri. Allah lebih tahu siapa bertakwa. Ya. Laulam takunu tutnibun, kalau kalian tidak berbuat dosa, la khiftu alaikum ma huwa akbar min dalik. Kalau kalian tidak berbuat dosa, aku khawatir lebih berat, lebih parah pada itu. Itu apa? Al-ujubu, rasa kagum pada diri. Ya, di sini. Nah, oleh karena itu, sifat ahli surga termasuk berbuat dolim pada dirinya. Tapi dia segera sadar. Ketika sadar, mohon ampun. Ketika sadar, tidak terus menerus. Walam yusiru ala ma fa'alu. Tidak terus menerus terhadap apa yang mereka perbuat. Wahum ya'lamun. Sementara mereka sadar, tahu. Oleh karena itu, orang berbuat dosa itu disebut apa? Jahil, ya, yaitu sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya, innamat taubatu ala Allah lilladina ya'maluna su'a. Innamat taubatu ala Allah lilladina ya'maluna su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib faulaika yatubullahu alaihim wa kana Allahu aliman hakima. An-Nisa 17. Ya, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan tobat kepada mereka yang berbuat dosa bijahalatin, dengan kebodohan, lalu tobat, ya, min qaribin, ya, dalam waktu yang dekat mereka Allah Ta'ala menerima tobat mereka, ya. Para ulama menjelaskan, ya, diantaranya Mujahid, ya, Mujahid muridnya Ibnu Abbas, bahwa apa? Kullu man asallahu khata'an aw amdan fahuwa jahil hatta yanzi'a 'anid dambi. Setiap orang berbuat maksiat kepada Allah, baik dia dalam kondisi salah atau sengaja, maka fahuwa jahil. Dia jahil. Dia bodoh. Hatta dia melepas dari dosa tersebut, ya, melepas dari dosa tersebut, ya, dikatakan jahil. Ini para jemaah, ya. Berarti kalau kita berbuat dosa, kita itu apa? Bodoh. Di saat kita bodoh itu bodoh. Oleh karena itu, ya, disebut orang yang alim, orang berilmu adalah orang yang mengerti tentang Allah, orang yang takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Innama di sini adatul hasr. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanya para ulama. Sehingga orang berilmu disebut dengan dibagi tiga. Ya, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Katsir, perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Ya, pertama al-alim billah wal alim bi syara'illah. Orang ngerti tentang Allah, paham tauhid, paham syariat, masuk kategori takut kepada Allah.
Ya. Sehingga ketika ada rasa takut kepada Allah, pasti dia jauh dari dosa. Pasti itu. Karena merasa dilihat oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, alim billah. Alim tentang Allah, mengerti tentang tauhid meskipun tidak alim tentang banyak syariat, tidak tahu banyak syariat. Masuk kategori orang yang yasyallah, takut pada Allah. Nah, yang ketiga, paham syariat, tidak alim billah, tidak mengerti tauhid. Sementara disuruh, ya, fa'lam annahu la ilaha illallah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahui dengan ilmu la ilaha illallah wa'lamu, pelajari dengan ilmu bahwa Allah itu keras siksanya. Ya. Itu. Wa'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Disuruh mengerti ilmu tentang sifat Allah, yaitu Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini. Nah, kalau kita sudah orang semakin ngerti tentang Allah, a'lam billah wa a'raf billah, maka semakin dekat kepada Allah dan semakin dijaga sama Allah, insya Allah dia akan terjaga. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaiton tadzakkaru fa idahum mubsirun. Ya, atau surat Al-A'raf 201. Sesungguhnya orang bertakwa, siapa yang bertakwa? Orang yang ngerti tentang Allah, tentang tauhid. Ya. Ketika ada bisikan jahat dari setan, segera sadar. Segera sadar. Sehingga dia tidak berdendang dan menari dengan bisikan-bisikan syaitan. Sadar, ya. Kalau tidak, wah, hanya bisikan ringan saja langsung berbuat dosa. Mudah, begitu mudahnya. Ya, tapi orang bertakwa langsung sirna, tidak akan berpengaruh. Dan takwa paling mulia adalah apa? Tauhid. Maksiat paling besar apa? Syirik. Untuk, ya. Nah, di dalam bulan Rajab ini, mari kita banyak istighfar pada Allah Ta'ala, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Jauhkan diri dari perbuatan dolim kepada Allah, dolim kepada dirinya. Ya. Dan memang dolim kepada dirinya sifat manusia. Namun segera dia ingat. Bahkan sebelum sampai pada perbuatan masih bisikan, masih potensi, langsung ingat ini. Ini para jemaah, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga, dolim kepada orang lain. Ya, dolim kepada orang lain ini tidak lepas dari tiga perkara. Kullul muslim alal muslim haram, damuhu wa maluhu wa irduhu, rawahu Muslim. Ya, orang Islam satu atas Islam lainnya, haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. Ya, oleh karena itu, orang yang tidak perhatian terhadap perkara ini menjadi orang yang bangkrut. Bangkrut. Atadruna mal muflis? Faqalu al muflisu fina man la darahima lahu wa la mata'. Faqala, ya, innal muflis min ummati yaumal qiyamah. Innal muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatu qabla an yuqda ma alaih ukhidat min khotoyahum faturiha alaih summa turiha finnar. Rawahu Muslim. Nabi bersabda, bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapakah sebenarnya orang-orang yang pailit, orang yang bangkrut? Kalau rugi, modal masih ada, nggak dapat untung. Tapi kalau bangkrut, modal habis punya utang. Paham ya? Modal habis punya utang. Makanya Nabi bertanya, tahukah kalian siapa yang bangkrut? Ya, orang yang bangkrut, dijawab, ya, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Orang yang bangkrut adalah, para sahabat mengatakan, orang yang bangkrut, yang tidak punya harta, tidak punya uang. Lalu Nabi meluruskan, orang yang bangkrut adalah dari umatku, yang datang kelak pada hari kiamat, membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat. Tapi dulu mencaci maki fulan.
Ya, menuduh orang baik-baik dengan tuduhan zina, makan hartanya tanpa hak, menumpahkan darahnya, memukulnya. Lalu apa? Diambillah pahala-pahala dari orang tersebut, lalu diberikan kepada mereka yang tadinya didolimi, hartanya, darahnya, kehormatannya. Paham di sini? Sampai habis, tanpa tersisa. Masih banyak dosa dia kepada orang. Akhirnya pahala diberikan kepada orang, dosa orang diberikan kepada dia, dan dilemparkan ke dalam api neraka. Ya. Mudah-mudahan bulan Rajab ini jadi momentum bagi kita untuk apa? Untuk muhasabah, untuk semacam diklat, ya, pendidikan, ya, dan latihan diklat, ya, pendidikan kilat atau terserah apa saja namanya. Kalau antum biasanya ada diklat di kantor, ya, kemudian ada promosi jabatan, biasanya bersungguh-sungguh, ya. Ini kita diklat sebulan ini, ya. Ini terpisah. Kalau Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram berturut-turut 3 bulan. Banyak yang nggak mampu itu, ya, banyak nggak mampu. Nah, kita sebulan apakah bisa lulus, bisa lolos? Kunci utamanya tentu muhasabah. Tuh, muhasabah. Mata kita, telinga kita, lisan kita, semuanya, para jemaah, di bulan Rajab ini, at-ta'zim, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Bulan haram, ya, di mana dosa dilipat gandakan. Fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kalian berbuat zalim di dalam bulan Rajab ini. Rajab maknanya apa? At-ta'zim, ya, pengagungan, yang diagungkan, ya. Setelah Rajab apa? Sya'ban. Apa Sya'ban? Dari kata tasya'abah, yaitu masyarakat berpencar, ya, berpisah. Itu tasya'ab. Ramadan, romdo, panas. Itu Ramadan. Syawal itu, ya, syalatil ibil, ya. Syaratil ibil, ya, ada yang katakan lil halab, ya, ada yang katakan lil apa, lil fahal, ya, yaitu onta ngangkat ekornya, ya, karena lil fahal, ya, untuk dikawinkan atau juga diperas susunya. Itu Syawal. Setelah Syawal, Dzulqa'dah, yaitu apa? Dari kata al-qa'dah, al-qu'ud, duduk, tidak berperang. Bulan haram. Dzulhijjah, anak haji, tidak berperang. Ya, ini. Dzulhijjah karena ada haji. Dzulqa'dah, duduk, tidak berperang. Nah, itu nama-nama bulan haram. Ya, Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 12 para jemaah, ya, 12 bulan dinyatakan oleh Allah Ta'ala, karena digeser-geser oleh orang jahiliyah, ya. Untuk apa? Untuk mereka biar mudah, ya, mudah melakukan apa yang mereka inginkan dari peperangan-peperangan yang ada, ya. Nah, oleh karena itu Allah Ta'ala telah memuliakan 4 bulan ini, dan sekarang kita berada di bulan Rajab, ya. Az-zamanu qad istadara kahayati yawma khalaqas samawati wal ard. As-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum, thalathatun mutawaliyat, ya, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wa Muharram wa Rajab Mudhar, ya, ladzi baina Jumada wa Sya'ban. Rawahul Bukhari dari Nufai' ibn Harith, Abi Bakrah Nufai' ibn Harith radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa waktu zaman mereka istadara, beredar, berputar sebagaimana bentuknya ketika Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Setahun ada 12 bulan, 4 diantaranya bulan haram, 3 berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah,
wal Muharram, dan Rajab terpisah, itu Rajab Mudhar, ya. Nah, kenapa dikatakan Rajab Mudhar? Karena ada Rajab Rabi'ah. Nah, Rajab Rabi'ah itu antara apa? Ramadan sama Syawal. Sementara Rajab Mudhar antara Jumadil Akhirah sama apa? Sya'ban. Nah, sekarang ini nih Rajab Mudhar itu yang dibenarkan dan diluruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Semua adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala mengagungkan, Rasulnya mengagungkan, bagaimana kita sebagai umatnya tidak mengagungkan? Allah dan Rasulnya melarang, ya, ini larangan untuk berbuat dolim. Apa dolim itu? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sholat 5 waktu adil, tidak sholat dolim. Berarti menjalankan perintah adil, meninggalkan perintah dolim, mengerjakan larangan dolim, meninggalkan larangan adil. Ya, sifatnya kalau perintah sesuai dengan kemampuan, kalau larangan secara mutlak, ya, secara mutlak, ya. Sebagaimana Allah Taala, Nabi SAW, ya, beliau menjelaskan dalam hadisnya, ya, faida nahitukum an syai' fajtanibuh, ya, wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, rawahul Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Apabila aku melarang kalian terhadap sesuatu, tinggalkan, ijtinab, ya, bukan fatruku di sini. Kalau fatruku ditinggalkan masih bisa dekat, tapi kalau fajtanibuh seperti tembok kanan sama tembok kiri, dinding kanan kiri, tidak mungkin dia berdekatan karena nggak bergerak. Itu fajtanibuh, ijtinab. Jadi larangan itu mutlak harus ditinggalkan sejauh itu, dijauhkan. Ya. Tapi kalau aku perintahkan kalian dengan sesuatu, perintah jalankan sesuai dengan kemampuan. Oleh karena itu, pertanyaan saya pada antum, lebih berat mana di hadapan Allah? Meninggalkan perintah atau mengerjakan larangan? Meninggalkan perintah. Ya, kenapa? Karena iblis meninggalkan perintah. Untuk apa? Sujud pada Adam, ya. Ma mana'aka an tasjud id amartuk. Apa yang halangi kamu ketika aku suruh sujud sama Adam? Dia apa? Diusir, ya. Diusir. Dan dilaknat. Tapi Nabi Adam melanggar, ya, mendekati pohon larangan. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Oleh karena itu, dua-duanya harus diperhatikan. Sebab dua-duanya sama merupakan kedolim. Meninggalkan perintah dolim, menjalankan larangan juga dolim. Tapi lebih berat meninggalkan perintah. Jaga perintah-perintah di bulan Rajab. Jaga kewajiban dalam Rajab. Apa kewajiban sama seorang tua, sama istri, sama anak, sama suami? Jaga. Larangan, jaga. Jangan sampai dilanggar. Semoga manfaat. Sudah masuk waktu Isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Simak Radio Raja Bogor 100.1 FM.